Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliha Nur Hasanah dengan NIM 12120700103. Saya dari Pendidikan Fisika kelas C. Di sini saya akan mereview materi tentang ijma sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ijma terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ijma, yang kedua ada ijma sahabi. Ijma ialah kesepakatan yang bisa disepakati oleh yang sejaman dengan sahabat, seperti tabi'in dan tabi'in tabi'at. Yang kedua ada ijma sahabi. Ijma sahabi ialah kesepakatan antara sahabat-sahabat Nabi yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ijma juga terdapat dua macam. Yang pertama ijma shorih dan yang kedua ijma sukuti. Ijma shorih ialah setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka setuju atau sepakat. Sedangkan ijma sukuti ialah mujtahid yang tidak memberikan respon atau hanya diam. Biasanya ijma sukuti digunakan saat melamar seorang perempuan. Misalnya, apabila melamar seorang gadis, lalu saat gadis itu ditanya apakah setuju untuk menikah dengan laki-laki yang melamarnya dan gadis itu diam, berarti tandanya ialah gadis itu setuju dan dapat langsung dilaksanakan pernikahan. Sedangkan jika yang dilamarnya ialah seorang janda dan saat ditanya apakah setuju untuk menikah dengan laki-laki yang melamarnya, lalu janda itu diam, artinya antara setuju dan tidak setuju. Jadi apabila melamar seorang janda harus mengucapkan setuju dulu baru dapat dilangsungkan pernikahan. Ada juga ijma dalam mazhab-mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi dengan imamnya ialah Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi biasanya tersebar di daerah Turki. Yang kedua ada mazhab Maliki dengan imamnya ialah Imam Malik. Mazhab Maliki biasanya di negara Afrika. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i dengan imamnya ialah Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini biasanya terdapat di negara-negara di Asia. Yang keempat ada mazhab Hambali dengan imamnya ialah Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambali ini biasanya ada di Jazirah Arab. Contoh perbedaan ijma dalam mazhab-mazhab. Misalnya dalam mazhab Maliki, jika seorang yang telah berwudu lalu bersentuhan atau bertabrakan dengan lawan jenis, maka itu tidak batal wudunya. Nah, sedangkan di mazhab Syafi'i, apabila sudah berwudu lalu bertabrakan atau bersentuhan dengan lawan jenis, maka itu batal wudunya. Ada juga yang dinamakan dengan bid'ah. Bid'ah ialah sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bid'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah ialah perbuatan baru yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya seperti menambahkan jumlah rakaat pada sholat tarawih. Yang kedua ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah ialah perbuatan baru yang secara nyata bertentangan dengan agama Islam. Contohnya ialah seseorang yang mengkafirkan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pelafalan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.